Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan sampai pada bulan Ramadan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Salawat serta salam satu buat kita sambungan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya, dan semoga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah ke akhir hayat. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah menjadi tradisi umat Islam di Indonesia setiap menjelang Lebaran melakukan mudik atau pulang kampung. Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang perlu disiapkan untuk pulang kampung? Pasti bekal dan persiapan lainnya. Di antaranya bekal yang utama adalah kesehatan kita. Yang kedua, keuangan. Yang berikutnya adalah sarana dan prasarananya, di antaranya pasti bapak-bapak yang sudah sibuk jauh-jauh hari mesen tiket untuk mudik, ataupun ada yang mencari informasi mudik gratis baik dari kereta maupun dari bis jauh-jauh hari. Ini merupakan pelayanan pemerintah untuk mengurangi kecelakaan pun kemacetan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudik atau pulang kampung merupakan suatu kebahagiaan bagi umat Islam. Karena apa? Mudik bisa sampai di rumah, di kampung halaman, di tanah kelahiran. Kita bisa bertemu dengan kedua orang tua kita, bisa bertemu dengan sanak saudara kita, menjalin silaturahim pada yang punya rahim satu darah satu ibu, itu namanya silaturahim. Ataupun kepada bapak ibu yang pulang kampung, ibunya bapaknya sudah meninggal dunia, datangi, jangan alasan tidak pulang karena bapak ibu sudah tidak ada. Itu keliru bapak ibu jamaah sekalian. Karena apa? Pulang kampung, bapak ibunya sudah tidak ada, datangin pusaranya, kuburnya datangin, ucapkan salam, berdoa di hadapannya, menghadap Allah, istighfarkan kedua orang tua yang sudah meninggal. Insya Allah kedua orang tua yang sudah meninggal mendengarkan doa-doa kita, ucapan kita. Bahkan diceritakan dalam hadis bahwa orang tua yang sudah meninggal apabila didatangi anak-anaknya yang soleh di pusarannya lalu mengistighfarkan, maka apabila orang tuanya sedang dalam siksaan, malaikat yang mendengarkan istighfar seorang anak yang soleh untuk kedua orang tuanya, maka langsung diberhentikan. Itu merupakan bagian dari baktinya seorang anak yang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran apa yang bisa dipetik dari pulang kampung? Banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya adalah ikhtiar kita tadi untuk pulang kampung bertemu dengan keluarga. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita itu sejatinya punya kampung halaman yang abadi, yaitu kampung akhirat yang namanya surga. Kakek dan nenek kita dulu di surga karena melakukan kesalahan, satu kesalahan
maka diturunkan ke bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Maka dari itu perlu kita pelajari tadi, ambil makna dari kata mudik, persiapan atau bekal yang perlu kita persiapkan. Bekal apa yang perlu kita siapkan untuk pulang kampung ke akhirat itu surga? Di antaranya adalah Islam. Satu, Islam, keislaman kita. Yakinkah kita dengan keislaman kita? Ini pelajaran anak SD di madrasah. Kita harus yakin dengan keislaman kita. Dalam firman-Nya Allah berfirman, Inna dinana indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Kita harus yakin bahwa agama yang kita anut adalah agama Islam, adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkuat lagi, ya ayyuhalladzina amanu ud'unu bisilmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi tidak bisa dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Contoh yang batil, kita beribadah sesuai Islam, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang menyekutukan. Contoh, kita membuatkan sesaji. Biasanya kalau di Jawa, saya orang Jawa ya, kita ceritakan saja. Biasanya kalau mau panen itu sawah itu dibuat sesaji. Itu sesaji. Kira-kira begitu kan? Karena saya lihat sendiri. Itu adalah perihal sesuatu yang menyekutukan, menduakan. Sesaji untuk siapa sih? Untuk jin. Jin itu misal sari-sari dari sesaji itu. Gak ada gunanya. Kita sama aja seolah-olah percaya bahwa jin itulah yang memberi rezeki kepada kita dari hasil panen tadi. Jadi kita sama aja mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Itu tidak boleh. Itu contoh yang simpel saja. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali tadi, bekal kita menuju kampung halaman kita akhirat. Sebagai umat Islam, kita harus yakin dengan keislaman kita. Di antaranya kita harus menjalankan apa isi dalam Islam itu. Rukun Islam itu ada 5, harus kita jalankan. Di antaranya adalah yang pertama adalah syahadat. Sebagai umat Islam kita sudah melakukan syahadat, apalagi dalam sholat. Setiap kali sholat kita mengucapkan syahadat. Yang kedua adalah sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita meninggalkan sholat sekali saja, maka kita dosa besar. Karena sholat itu perintahnya langsung Nabi Muhammad SAW mendapat perintah langsung dari Allah di Isra Mi'raj. Ditambah lagi, kita melaksanakan sholat itu berdasarkan keyakinan dengan kekhusyuan. Karena bekal yang paling utama adalah sholat. Tidak boleh sama sekali meninggalkan sholat. Karena yang tidak sholat bisa dipertanyakan keislamannya. Bahkan kata Ustaz saya itu, yang tidak sholat sama sekali itu bisa membatalkan keislamannya. Karena perbedaan umat Islam dengan orang-orang kafir adalah sholat. Kalau laki-laki jenggot sama-sama jenggotan. Kalau ibu pakai kerudung, biarawati pun pakai kerudung, ya kan? Sama. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah sholat. Puasa, mereka juga puasa, harus sampai puasa bagi mereka. Bahkan ada yang minggu. Kalau orang Islam kan ahad ya. Kalau bagi mereka minggu itu berasal dari mereka minggu. Puasa sama, mereka puasa. Makanya yang membedakan umat Islam dan orang kafir adalah sholat. Berikutnya adalah zakat. Umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat. Itu merupakan bagian dari bekal kita dari menuju kampung halaman kita itu sudah dari isi Islam tadi. Zakat itu terbagi menjadi 2. Yang tertulis dalam kitab. Kalau zakat provinsi saya tahu. Yang jelas yang saya baca dalam kitab seperti itu.
Yang pertama adalah kita sebentar lagi akan melakukan zakat fitri untuk membersihkan jiwa-jiwa kita yang mungkin kotor. Yang keduanya adalah zakat mal. Zakat mal itu zakat harta kita yang sudah sampai 1 tahun dan mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab dan belum 1 tahun, belum wajib untuk dikeluarkan. Bahkan itu zakat tersebut untuk zakat mal, apabila kita masih memiliki hutang, kita tidak perlu mengeluarkan zakat mal tersebut. Wajibkan hutang dulu kalau hutang punya wajib. Maka lebih utama membayar hutang dulu dari zakat. Yang berikutnya adalah saum. Saum itu puasa. Diwajibkan bagi setiap umat Islam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Itu wajib hukumnya. Kenapa? Untuk merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang laparan. Contohlah di Gaza, mereka mau buka susah, tahu susah. Kita alhamdulillah tinggal di Indonesia dengan negara termasuk negara aman. Walaupun ada kakak termasuk kita masih aman. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berpuasa? Apakah mendapatkan rukhsah? Ada rukhsah berpuasa ada. Di antaranya adalah orang-orang yang sakit ya, memang harus tidak berpuasa tidak. Terus orang yang musafir, safar itu ada syaratnya untuk tidak berpuasa. Paling tidak itu menjalani perjalanan sekitar 80 kilo. 80 kilo baru itu boleh tidak berpuasa. Tetapi kalau masih kuat ya tidak mengapa puasa. Tapi kalau tidak puasa ya tidak mengapa, namanya safar. Tetapi wajib mengganti di bulan Syawal. Tapi insya Allah pada kuatlah orang gajahnya pada kuat, apalagi anak gajah buat masyarakat kalian terlalu cengeng kita katakan. Tapi ada usulnya tidak orang. Yang terakhir dari rukun Islam adalah ibadah haji. Ibadah haji bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak diwajibkan dan yang mampu dalam arti apa? Kemampuan dari segi keuangan cukup, wajib untuk berangkat, mampu. Tetapi juga ada syaratnya, jangan meninggalkan hutang atau hutang untuk berangkat haji tidak boleh. Jadi harus bersih, bahkan dianjurkan dengan tetangga kanan kiri, sanak saudara sekeliling, kalau bisa dikumpulkan pamit dan minta maaf, takutnya kita nggak kembali lagi ke tanah air. Itu dianjurkan. Terus ditambah lagi dengan ibadah sunnah yang lain. Kalau ibadah Islamnya rukun Islam yang terpenuhi tadi, bisa ditambah dengan ibadah yang lain, dengan sholat sunnah, tawatib, duha, mulai dan lain-lain, ataupun umroh. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, untuk umroh ya, kalau bisa jangan sampai hutang untuk berangkat umroh. Umroh itu ibadah sunnah. Jangan hutang buat berangkat umroh. Kalau masih punya hutang, tidak dianjurkan umroh. Utamakan kewajibannya itu membayar hutang yang terlebih. Kalau sudah tidak punya hutang baru berangkat umroh. Jangan sampai keliru punya hutang berangkat umroh, karena ada banyak seperti itu yang masih punya hutang meninggalkan hutang berangkat umroh. Itu mengabaikan kewajibannya. Harus mengutamakan kewajibannya itu membayar hutang. Sama tadi seperti zakat mal, utamanya seperti itu. Nah, untuk melengkapi keislaman kita tadi dari rukun Islam perlu keimanan. Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu iman. Kita harus yakin dengan keimanan kita. Rukun iman itu ada. Anak-anak itu pasti hafal, ya. Dari iman kepada Allah, kitab Allah, malaikat, Allah, Rasulullah, pada hari akhir. Itu harus kita yakin dengan keimanan itu. Karena apa? Panggilan bagi orang-orang yang beriman tadi ada hubungannya langsung dengan rukun Islam. Contoh puasa.
Dalam Al-Quran disebutkan panggilannya buat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa bukan ya ayyuhan nas? Kenapa harus ya ayyuhalladzina amanu? Panggilan buat orang-orang yang beriman supaya bertakwa. La'allakum tattaqun. Tadi artinya apa? Begitu juga dengan sholat, ada hubungannya dengan iman. Banyak orang yang percaya dengan keimanan tapi tidak sholat, banyak bahkan tidak puasa. Ya teman-teman kita sendiri lah bisa cek ya, ataupun keluarga kita juga mungkin ada yang masih tidak sholat dan juga mengabaikan sholat. Di KTP-nya sih Islam. Jadi itulah sekelumit putaran bekal untuk mudik ke kampung halaman kita, yaitu kampung akhirat. Kalau tadi adalah kumpasan yang pertama dan sebagai contoh kita pulang kampung mempersiapkan bekal-bekal dan prasarananya agar bisa lebih keluarga, kita persiapkan pulang kampung akhirat dengan keislaman dan keimanan kita untuk menuju umat-umat yang bertakwa, kriteria bertakwa. Karena apa? Yang mendapat naungan di hari kiamat di akhirat nanti adalah orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahinya. Semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan rahmat dari Allah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan izin untuk minum air telaga Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semoga semua bisa berkumpul di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kebaikan itu datang dari Allah dan segala kekurangan itu datang dari pribadi saya sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.